kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bangsa kita tetap damai, tetap aman, juga setelah kita dihantui oleh rasa cemas, khawatir dampak perang di Timur Tengah yang akan berdampak kepada ekonomi kita dengan naiknya harga BBM. Kita bersyukur pemerintah kita tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Sekalipun ada tokoh-tokoh negara, para politisi, para pengamat, para ekonom yang handal menyarankan kepada pemerintah agar BBM dinaikkan harganya. Tujuannya adalah bukan untuk kebaikan bangsa, tapi untuk menjebak pemerintah kita. Sebab kalau BBM naik, maka akan disertai dengan kenaikan dari khususnya 9 bahan pokok, dan kalau itu terjadi, maka bisa saja orang-orang yang sudah tidak senang kepada pemerintahan Presiden Prabowo akan melakukan aksinya untuk menggoyahkan kepemimpinan negara, sehingga berdampak negara kita ini akan menghadapi sebuah masalah besar. Namun kita bersyukur jebakan Batman ini tidak terjadi karena pemerintah kita sigap, sehingga kita saat ini tetap aman-aman saja. Amin. Itu juga merupakan berkat Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita lihat dalam firman Tuhan di Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang saya akan bacakan buat kita semua, yang berbunyi demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sekarang dunia sedang maju dalam hal teknologi. Kalau kita tidak menyikapi kemajuan teknologi ini dengan arif, dengan bijaksana, maka kemajuan atau pengaruh teknologi ini bisa membawa kita terhanyut atau terbawa arus, dan dampaknya akan melumpuhkan iman percaya kita. Apa contoh nyatanya? Dampak teknologi nyata yang mulai bergeser dari kehidupan orang beriman. Ada yang tahu di antara yang hadir hari ini? Jujur, hanya 2 orang yang pegang Alkitab manual. Ada yang bawa Alkitab, kalian ibu dengan saudari kita Kristin, nanti saya akan perkenalkan. Saya kira tidak ada lagi, ada 3 orang ya, puji Tuhan, 4 orang. Haleluya. Dulu sebelum kita mengenal teknologi, sebelum ada HP, sebelum ada tablet seperti yang saya miliki ini, rata-rata jemaat Tuhan pergi ke gereja pasti menenteng Alkitab. Amin. Pasti menenteng Alkitab, dengan bangga kita menenteng Alkitab, bangga, ya. Tapi sekarang sudah bergeser, ya kan? Sudah bergeser. Ya. Dan kenapa saya pakai tablet? Ada dasarnya, ada alasannya, karena masalah mata, ya kan? Masalah mata, karena Alkitab yang saya miliki itu tulisannya sudah sangat kecil, sehingga saya beralih kepada teknologi kekinian, yaitu tablet. Ini bisa diperbesar, ya, bisa di zoom, ya, maka sangat menolong saya. Tapi bukan berarti saya
tidak lagi menggunakan angkutan manual. Ya. Nah itu salah satu dampak daripada kemajuan teknologi yang kalau tidak disikapi dengan arif dan bijaksana maka berdampak untuk melumpuhkan iman percaya kita. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita harus mawas diri. Hati-hati, jangan sampai terhanyut oleh derasnya pengaruh teknologi kekinian saat ini. Karena itu untuk menangkal pengaruh dunia atau teknologi yang sekarang sedang merambat, ya, kalau tidak disikapi dengan baik, karena sudah terstruktur, kata kerennya, sistematis dan sangat masif, maka mau tidak mau kita harus membentengi hidup kita dengan iman dan kerohanian yang sehat. Kita harus membentengi iman dan kerohanian kita dengan kuat. Kita harus membentengi hidup iman dan kerohanian kita dengan benar. Karena apa? Karena iman dan rohani yang tidak sehat, rohani yang tidak kuat, rohani yang tidak benar akan berpotensi menarik, menjauhkan kita dari kasih karunia Allah atau kasih karunia Tuhan. Saudara tahu kasus yang baru-baru ini dilanda seorang ibu muda, itu Rosi kenal benar ya. Kawannya Rosi lagi pergi ke belakang. Dia orangnya tidak kekurangan apapun, parasnya cantik, ya, glowing. Apa yang kurang padanya? Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang misterius. Ya, saya berkata misterius. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang sendiri. Kenapa? Saya percaya itu pengaruh karena dia tidak memiliki hidup keimanan dan kerohanian yang baik, yang kuat dan yang benar. Jadi kalau kita memiliki hidup keimanan atau kerohanian yang baik, yang sehat, yang kuat, yang benar, sekalipun kita diperhadapkan kepada tantangan yang begitu banyak, seperti lagu tadi mengatakan, meskipun hidupku apalagi banyak masalahnya, aku tidak takut dan gentar. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Ya. Karena hidup yang kita jalani ini adalah bagian daripada kesusahan, dan saya pernah menyampaikan khotbah ini, ya kan? Kesusahan adalah bagian daripada hidup yang kita jalani. Kalau kita tidak siap menjalani susahnya hidup, jangan hidup. Itu pernah saya sampaikan di sini. Masih ada videonya, masih ada di YouTube saya. Karena itu kita harus kuat, amin. Kita harus kuat secara iman dan hidup kerohanian kita. Sebab kalau iman dan hidup kerohanian kita tidak kuat, tidak baik, tidak benar, maka itu bahaya. Itu bahaya. Seperti kami, apakah kami ini tidak menghadapi kesusahan? Sekalipun saya sebagai seorang gembala tetap diperhadapkan pada hal yang tidak sesuai harapan. Besok kami harus ke dokter lagi, ya kan? Ke dokter lagi. 1 bulan minimal kami 2 kali konsultasi dokter. Kan? Tapi sekalipun demikian tetap enjoy, amin. Tetap enjoy menghadapi. Kenapa? Karena kita sudah menggantungkan asa kita, harapan kita kepada Yesus. Dialah pemilik hidup kita yang bertanggung jawab sepenuhnya. Amin. Seperti di awal penyampaian saya tadi, jika kita sudah ada di pikirannya Yesus,
di hatinya Yesus, di tangannya Yesus, maka kita ada di rancangannya Yesus yang terbaik. Amin. Haleluya. Itu dia. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita agar kita memiliki rohani yang sehat, agar kita memiliki rohani yang kuat, agar kita memiliki rohani yang benar. Pertanyaannya, untuk menjadi seorang Kristen yang memiliki rohani yang sehat, rohani yang kuat, rohani yang benar, itu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya jalani? Saya cuma membagikan 3 tips aja hari ini. Yang pertama, saudara, lihat di Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, untuk menjaga kesehatan rohani kita, maka kita jangan menjauh dari komunitas orang benar. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Sebelum kita ibadah, saya membaca postingan bahwa kemarin di Polsek Sosok menangkap 2 orang pemakai dan pengedar narkoba di Simpang Tanjung. Nah, hati-hati saudara-saudara. Saya mengharap kita yang hadir di ibadah ini tidak ada cara lain untuk kita membentengi pengaruh narkoba selain kita membentengi diri kita dengan keimanan yang benar, yaitu tetap ada dalam komunitas orang benar seperti hari ini kita ada di ruangan ini. Amin. Karena ketika kita di gereja, ketika kita di persekutuan, maka yang disampaikan kepada kita adalah peringatan, teguran, ajaran, nasihat, bimbingan. Itu yang kita dapatkan. Amin. Tujuan apa? Untuk kebaikan kita. Kalau kita ada di komunitas orang benar, maka kita harus mendapatkan arahan. Kita harus dimentori. Yang mementori kita adalah Tuhan sendiri melalui firman yang disampaikan oleh kami sebagai hamba Tuhan. Ya, untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk meluruskan kita yang sudah mulai menyimpang. Amin. Itu tujuannya. Agar apa? Agar hidup kita baik, agar hidup kita benar. Baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Coba ibu-ibu kalau setiap hari bergaul dengan ibu-ibu pengosip, ya, pasti ibu-ibu akan menjadi seorang pengosip yang handal dulu. Betul kan? Pasti. Betul. Setiap hari kita duduk nongkrong kan, kita ngerupi dengan ibu-ibu pembuat gosip, pasti lambat laun panik itu akan berjangkit ke kita. Kita juga menjadi hobi menggosip, hobi memfitnah. Kita ada dalam kita orang yang suka iri hati, cemburu sosial, maka kita akan terjangkit olehnya. Dia itu tetangga tuh, dia mau aku beli, paling nggak jual tanah, gitu kan? Banyak kan gitu, kan? Nggak tahu dia, nggak tahu padahal kita nggak perlu. Kalau orang yang hatinya sudah baik, tidak masalah. Tetangga kita diberkati, puji Tuhan. Siapa tahu suatu saat aku mohon, aku minta bantu, kan gitu kita ya, amin. Tidak perlu kita sini, tidak perlu kita iri, amin. Haleluya. Ya, jadi hari ini saya ingin mengingatkan kita, kalau rohani kita sudah kuat, rohani kita sudah sehat, rohani kita sudah benar, maka saya percaya perjalanan hidup kita, perilaku hidup kita pasti akan baik dan benar. Amin. Jadi hari ini poin pertama, jangan abai untuk menempatkan diri kita pada komunitas orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian poin yang kedua, kita lihat Mazmur pasal 119 ayat 105. Saya bacakan bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Artinya saudara, firman Tuhan ini merupakan aturan yang dibuat oleh Tuhan untuk kita sebagai warga kerajaan Allah, untuk kebaikan kita. Amin.
untuk kebaikan kita. Karena Alkitab mengatakan jika kita sudah dikuasai oleh hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, dan kita melakukannya, maka kitalah orang yang paling berbahagia di dunia. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Karena kita sudah selesai dengan diri kita. Kita lebih berorientasi kepada perkara. Ya, ada orang tidak senang sama kita, biarlah. Ada orang menghina kita, biarkan saja. Ada orang meremehkan kita, biarkan saja. Ya kan? Begitu ya. Jadi kita bebas dari intimidasi. Jadi kita menjadi hidup ini plong karena kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Kecuali kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar dan orang terus mengintimidasi kita, orang terus ya menyuruh kita, itu karena kesalahan. Ya, karena itu hari ini saya sekali lagi mengingatkan kita, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pengarah, penentu jalan kita. Percaya di tengah situasi dunia yang sudah dikuasai oleh teknologi yang sangat canggih. Kalau kita mengabaikan tuntunan Tuhan lewat firman-Nya, kita akan ditelan oleh pengaruh zaman ini dan kita akan ditarik oleh dunia ini untuk menjauh dari itu. Mungkin kita masih bisa kelihatan sebagai orang yang beragama, tetapi kita sudah tidak memiliki spirit Roh Kudus dalam diri kita. Itu bahaya. Kita menjalani sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena itu hari ini mari jangan lupa firman Tuhan jadikan tuntunan pengarah atau pelita bagi jalan kita. Niscaya kita akan berarah langkah hidup. Haleluya, haleluya. Yang terakhir kita lihat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Sebuah ayat yang sangat pendek, terdiri dari dua suku kata. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saya sebagai hamba Tuhan yang mengajarkan doa yang simpel kepada jemaat. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa lama-lama. Saya pernah ketika saya di Bandung, karena sudah didoktrin oleh ajaran Pentakosta atau Pantekosta, doanya lama, katanya lama 3 jam. Tapi ketika berdoa dalam 3 jam tadi, apa doanya? Bertengah 3 jam saja dirisih. Hei bro, saya bilang, kalau doa yang benar, apa yang apapun, bukan mesin, saya bilang. Nah ya, doa yang jelas, saya bilang gitu. Jadi waktu itu saya mulai agak kritis gitu ya, ketika saya diminta untuk pendidikan kilat di Bandung. Kami doa pagi, bukan ada jam-jam doa. Itulah lucunya, ajaran yang sangat keliru menurut saya. Doa lama tapi cuma apa saya bilang? Doa apa saya bilang? Doa yang jelas, yang spesifik. Amin. Singkat, jelas, padat, berisi. Amin. Haleluya. Itu jauh lebih oke. Ya. Jadi doa itu bukan perkara yang susah, ya. Tapi perkara yang gampang. Kalau kita mau lakukan, bangun tidur, walaupun tempat tidur masih berantakan, atau lipatkan selimut, bersila di tempat tidur, kita doa. Bagaimana cara doa yang benar? Doa yang benar ada kata pemujaan. Amin. Ya, haleluya Tuhan, Kau luar biasa. Engkau dahsyat ajaib. Aku mengucap syukur. Kalau pagi ini aku masih bangun dari tidur. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari.
Terima kasih berkat-Mu, kami boleh bernapas. Kami menikmati pagi ini. Kami percaya berkat yang baru hari ini kalian Kau sediakan bagi kami. Baru kita bersama bersama seluruh aktivitas kita. Mohon perlindungan Tuhan pada hari ini. Amin. Selesai kan? Begitu bagi kita. Halo? Ada yang masih berdoa? Ada? Ada? Saya harap kita berdoa yang jelas. Amin. Alkitab itu mengatakan janganlah engkau berdoa bertele-tele kayak doa orang Farisi ya. Doa yang singkat jelas, tepat sasaran. Haleluya. Jadi harus berdoa. Tetaplah berdoa. Apakah doa bisa mengubah keadaan? Jawabannya antara iya dan tidak. Tapi dengan berdoa kita mohon Tuhan melakukan sesuatu kepada kita. Amin. Dan kalau Tuhan melakukan sesuatu kepada kita, percaya ada perubahan dalam hidup kita. Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 40, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Salah satu tujuan doa adalah untuk menguatkan iman kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam pencobaan yang bisa menjebak kita sehingga kita kembali berubah dalam berbuat dosa. Jadi 3 hal penting yang harus kita lakukan agar apa tadi? Agar rohani kita tetap apa? Kuat, sehat, benar. Sebab kalau sehat saja, kalau tidak kuat, sehat saja kalau tidak benar juga tidak pas. Tapi rohani yang sehat, rohani yang kuat, rohani yang benar. Dengan apa tadi? Pertama, kita jangan menjauhkan diri dari komunitas orang percaya. Kecuali alasan-alasan seperti alasan sakit, tapi jangan dibuat-buat ya. Kedua, dengan kita memberi diri kita untuk dituntun oleh Tuhan lewat firman yang telah kita terima. Dan yang ketiga, doa adalah bahasa kita. Amin. Doa adalah bahasa penyerahan kita. Doa adalah bahasa kita memohon sesuatu. Dan tanpa doa, walaupun Tuhan tahu isi hati kita, walaupun Tuhan tahu kebutuhan kita, kalau kita tidak berdoa, Tuhan katakan, aku tak akan bisa melakukan itu padanya. Karena engkau tidak berkata, karena engkau tidak minta. Marilah hari ini kepada kita yang hadir, biarlah kita menjadi jemaat Tuhan yang sehat rohani, amin, yang kuat rohani, amin, yang benar. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan dan bonusnya adalah kebajikan, kemurahan, berkat Tuhan tetap mengalir di kita sepanjang perjalanan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita.